Pemirsa, ini ada kabar dari musisi legendaris Dwiki Darmawan. Nah, musisi legend Indonesia yang terkenal dengan perpaduan musik gamelan dan jazz nanti siap untuk menyapa penikmat musik tanah air. Jadi, usai merilis album terbarunya yang berjudul Anagnorisis. Nah, pada bulan November tahun lalu, Dwiki Darmawan bersiap untuk menggelar tur di beberapa kota di Indonesia yang dimulai tanggal 20 Januari nanti nih pemirsa. Nah, jelang tur yang syarat makna, refleksi, dan juga perjalanan musikal ini, Dwiki Darmawan berbagi cerita tentang proses kreatif, kolaborasi, serta pesan yang ingin disampaikan lewat panggung musiknya. Halo pemirsa Showbiz, kali ini Arvida bakal ngobrol seru banget nanti ngebahas soal album baru dari seorang pianis, komposer, dan juga musisi 4 dekade. Siapa lagi kalau bukan Mas Dwiki Darmawan. Halo, apa kabar Mas? Baik. Oke, Mas, ini ngomongin soal Anagnorisis 2026. Ini menarik sekali karena ini album kelima dari Mas Dwiki bersama dengan Moonjun Records. Moonjun Records dan juga musisi internasional. Apa sih Mas makna di balik Anagnorisis itu sendiri dan sampai dipakai untuk judul tour di tahun ini? Ya, kebetulan album itu dibuat di Athena di Yunani dan berkolaborasi dengan musisi Athena. Produser saya Leonardo Pavkovic setelah rekaman ini kemudian berpikir bahwa apa judul album ini, kemudian dia menemukan katanya in English recognition. Dan recognition ini kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani, ke Greek, itu anagnorisis itu. Makanya jadilah dipakailah ini karena kita rekaman di Yunani dan juga berkolaborasi bersama musisi Yunani. Jadi kita memakai title album yang berbahasa Yunani juga. Karena kebetulan waktu itu saya sedang tampil di Jazzet Festival yang di Athena. Jadi tentu proses rekaman itu akhirnya terjadi dengan kolaborasi dengan 5 musisi setempat ya. Nama-namanya agak susah nih orang Yunani. Semoga saya nyebutinnya benar ya. Jadi Gila Tatchmon itu main saksofon, tenor, soprano, dan juga bass clarinet. Lalu pada upright bass namanya Kimon Karutsas. Lalu yang bermain gitar adalah Fironas Dolas. Lalu yang main drums adalah Nikos Sidirakos. Dan ada seorang pemain tradisional yang main ney sebangsa suling gitu. Namanya Haris Lambrakis, maestro ney dari Yunani. Dan kita merekam selama 2 hari live recording di Sierra Studios Athena di penghujung tahun di bulan Desember ya. Gitu. Oke, di bulan Desember 2024 ya? Masih 2024. Masih 2024, oke. Itu proses live recording selama 2 hari. Itu bagaimana akhirnya menggabungkan, mungkin kalau kita tahu Mas Dwiki ini selalu ada unsur-unsur Indonesia, etniknya. Gimana tuh menggabungkan etnik Indonesia dan juga ciri khas dari Athena Yunani itu sendiri? Gimana nih Mas? Jadi sebelumnya saya sudah seminggu berada di Yunani dan cepat berputar-putar, mengeksplor Yunani ya, termasuk ke tempat-tempat heritage dan budaya, ke pasar, ke keramaian. Jadi saya sedikit banyak sudah mendalami seperti apa sih kultur di sana. Dan ternyata saya menemukan memang Mediterranean banget ya, dibanding Europe-nya tuh dia lebih kuat Mediterranean. Jadi terjadi cross culture antara saya dengan musisi-musisi ini. Saya membawa ide-ide dan spirit Indonesia di mana karena saya sangat bangga dengan keindonesiaan saya. Saya selalu terinspirasi dengan keragaman budaya Indonesia ya. Di otak saya itu ada style Batak, ada style Sunda, Bali, Toraja, Papua dan sebagainya. Sementara mereka adalah musisi-musisi yang tumbuh dan besar di Yunani yang
notabene lebih Mediterranean ya, gitu kan. Jadi budaya yang unik ini berbaur ya dalam rekaman saya ini. Yes. Menjadi satu cross culture yang mengasihkan sih. Saya mengangkat spirit saya, tapi kayak Gilad Atsmon itu juga berusaha mengangkat spirit Indonesia dalam instrumennya gitu kan. Dan recording ini berlangsung live, banyak improvise. Kita cukup puas dengan rekaman ini dan semoga juga para pemirsa nanti senang ya. Ya, pasti pemirsa apalagi penggemarnya Mas Dwiki suka banget. Nah, kalau rilisannya nih gimana nih Mas Dwiki? Rilisannya itu digital dan fisik. Oke. Di worldwide itu digitalnya sudah on semua di berbagai platform. Di Europe, di Jepang, dan di Amerika, termasuk di Amerika Selatan. Yes. Termasuk juga fisik CD dan vinilnya. Nah di Indonesia di DSP-nya baru keluar nanti tanggal 16 Januari dan fisiknya akan langsung dirilis di konser pertama kita di The Hang House, The Concert Room, Jakarta pada tanggal 20 Januari 2026. Dan kita akan langsung bisa memberikan signature bagi para penonton yang hadir nanti ya. Dan hadir. Mas, ini kan katanya dapat dukungan dari KBRI Athena. Gimana Mas proses itu dan gimana perasaannya dapat dukungan dari KBRI Athena itu sendiri dalam proses pembuatan Ananorisis 2026? Ya, jadi ini memang serba kebetulan dan bagus sekali ya moodnya. Gilad Atsmon yang merupakan kolaborator saya ini sebelumnya saya sudah mengenal dan bahkan dia sudah mendukung album saya yang dengan Munjun Record yang sebelumnya. Kebetulan saya sudah 5 album dengan ini. Pada album yang Pasar Klewer, Gilad Atsmon ini masih tinggal di London, di Inggris. Lalu dia pindah ke Yunani. Nah, di Yunani dia bermusik dan diundang untuk tampil di Jazzet Festival. Dan dia berkomunikasi dengan Indonesian Embassy di Aten, Pak Dubes Bebep Kurnia Junjunan, dan dia mencari kolaborasi dengan Indonesia. Kata Pak Dubes, ada Dwiki Darmawan. Oh, itu teman saya. Wah, kebetulan kita kan pernah berkolaborasi. Akhirnya jadilah dan KBRI Athena akhirnya memfasilitasi kedatangan saya di sana juga. Termasuk menegosiasikan sebuah kolaborasi di penampilan saya. Dan pada saat itu salah satu konser saya yaitu di Jazzet Jazz Club dijadikan sebuah resepsi diplomatik sekaligus oleh Pak Dubes untuk rekan-rekan duta besar negara sahabat. Nah kemudian ini berlanjut menjadi kenapa tidak kita rekaman gitu ya. Dan terjadilah rekaman di Sierra Studios itu. Bahkan setelah selesai rekaman itu Desember 2024. Tahun 2025 saya diundang kembali ke Athena untuk main di Jazzet Festivalnya outdoor di sebuah amphitheater difasilitasi KBRI juga dan itu merupakan kunjungan kedua. Dan akhirnya karena tidak memungkinkan seluruh musisi dibawa ke Indonesia untuk launching di Indonesia, diwakili oleh Gilad Atsmon untuk bisa hadir di Indonesia gitu. Oke, dalam tur Mas Dwiki besok ya? Ya, itu dia. Ada tantangan nggak Mas dalam menyiapkan tur Ananorisis 2026 ini? Mungkin dari segi teknis atau proses kreatifnya kayak gimana? Apalagi kotanya beda-beda nih Mas. Ya, jazz ini kan niche market ya. Tantangannya adalah kita main musik yang ada ini tetap komitmen dengan musik yang kita buat ya. Artinya kita ingin menyampaikan pesan di sini. Betapa dengan musik kita bisa memperkuat
toleransi, kita bisa memperkuat satu persahabatan, bisa menyebarkan cinta, dan musik tidak mengenal ras, agama, suku, dan lain-lain. Saya ingin dalam konser ini anak Nurisis Dwiki Darmawan featuring Gilat Ajmon tetap akan menyebarkan pesan cinta dan damai untuk siapa saja di dunia kita ini. Oke, terima kasih Mas Dwiki. Semoga sukses untuk tour 2026 ini dan juga segala prosesnya, segala persiapannya juga lancar sampai hari H. Amin. Amin. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Dwiki Darmawan terkait dengan album baru, tour baru Akna Nurisik Tour 2026-nya nanti. Jadi tetap saksikan Showbiz karena setelah ini akan ada informasi lain yang menarik untuk disajikan. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.